Data ekspor-impor cacat meremehkan nasib perekonomian China. Badan Bea Cukai China merilis laporan ekspor-impor bulan ini yang penuh dengan kesalahan dalam data penting. Pakar keuangan mengatakan kesalahan tersebut bukan karena kelalaian, namun kemungkinan besar merupakan taktik yang disengaja oleh Partai Komunis China untuk meremehkan memburuknya kondisi perekonomian negara tersebut. Administrasi Umum Kepabeanan mengklaim pada tanggal 7 Desember bahwa impor dan ekspor China tetap datar dalam 11 bulan pertama tahun ini, melaporkan bahwa pada bulan November tahun 2023 terjadi surplus perdagangan sebesar 68,3 miliar dolar, meningkat sebesar 4% tahun ke tahun. Data tersebut ternyata tidak memadai. Sebaliknya, surplus perdagangan tidak hanya gagal meningkat namun malah menurun sebesar 2,1% berdasarkan surplus perdagangan China sebesar 609,84 miliar dolar pada November tahun 2022. Badan Bea Cukai Beijing juga menyatakan bahwa dalam dolar AS, total nilai impor dan ekspor dalam 11 bulan pertama tahun ini adalah 5,41 triliun dolar AS, turun 5,6%, dan surplus perdagangan yang mencapai 748,13 miliar dolar menurun sebesar 2,7% dari tahun lalu. Namun, berdasarkan surplus perdagangan sebesar 800 pada tahun 2000 dan 44,1 juta dolar pada periode yang sama tahun 2022, pengurangan surplus perdagangan China dari Januari hingga November dapat dihitung sebesar 6,7%, jauh lebih tinggi dari angka resmi. Demikian pula, total nilai impor dan ekspor tahun ini, dibandingkan dengan 5,78 triliun dolar AS pada tahun 2022, sebenarnya berkurang sebesar 6,4%, bukan angka yang dikutip secara resmi sebesar 5,6%. Beberapa angka penting lainnya juga salah perhitungan, sehingga meremehkan kemerosotan perdagangan luar negeri. Misalnya, dalam 11 bulan pertama, surplus perdagangan China dengan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, Uni Eropa, dan Amerika Serikat masing-masing menyusut sebesar 15,2%, 21,9%, dan 17,6% dibandingkan tahun lalu. Namun, Bea Cukai China menurunkan angkanya menjadi 1,7%, 16,7%, dan 11,6%. Komentator keuangan yang berbasis di AS, Jiang Xingwen mengatakan pada tanggal 11 Desember bahwa Departemen Bea Cukai Beijing salah menghitung data perdagangan, mengingat sekarang ini ada kalkulator dan perangkat lunak komputasi cerdas, semua ini merupakan sebuah lelucon. Kesalahan seperti ini memberikan lebih banyak bukti atas kritik yang meluas bahwa statistik Beijing selalu dipalsukan. Di sisi lain, Jiang mengatakan bahkan jika otoritas PKC telah mengubah data, hal ini tidak cukup untuk menutupi penurunan perdagangan luar negeri China. Dia menambahkan bahwa surplus perdagangan China berubah secara dramatis karena negara-negara lain di dunia telah menjauhkan diri dari rezim komunis. Defisit perdagangan yang memburuk. Surplus perdagangan China terus menurun, dengan penurunan tahunan sebesar 30,8% di bulan Oktober dan penurunan lebih lanjut sebesar 2,1% di bulan November. Tren ini terlihat dari melemahnya perdagangan dengan berbagai negara. Khususnya, ekspor China telah menurun tajam sepanjang tahun ini, yang menyebabkan penurunan besar dalam surplus perdagangan China dengan Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Namun, laporan Bea Cukai Beijing tidak merinci data perdagangan untuk masing-masing negara. Diperkirakan surplus perdagangan China dengan Vietnam, Filipina, dan Singapura turun masing-masing sebesar 34,7%, 32,6%, dan 17,9%. Defisit perdagangan dengan Uni Eropa mengalami kontraksi sebesar 31,3% pada bulan November, dengan penurunan surplus perdagangan yang signifikan dengan Perancis, Italia, dan Belanda. Defisit dengan Jerman melebar secara dramatis sebesar 301% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, defisit perdagangan China dengan Kanada semakin dalam sebesar 9,8% pada bulan November dan secara mengejutkan sebesar 97,9% pada bulan Januari hingga November. Defisit di Australia dan Amerika Latin masing-masing meningkat sebesar 34,7% dan 622,9%, termasuk peningkatan signifikan di Brasil sebesar 51,9%. Defisit perdagangan dengan Afrika Selatan meningkat sebesar 305%. Menurut Jiang, penurunan surplus perdagangan China akan berdampak besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian China. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produksi dan peningkatan tingkat pengangguran, terutama di wilayah yang tingkat pengangguran kaum mudanya telah melebihi 50%. Dampak ekonomi juga meluas ke yuan, seperti yang ditekankan oleh profesional keuangan Lin. Surplus perdagangan sangat penting untuk menjaga cadangan devisa China, dan penurunan surplus yang signifikan dapat berdampak pada stabilitas nilai tukar yuan. Pada gilirannya, ketidakstabilan ini dapat mendorong para pedagang untuk mengkonversi mata uang yuan China menjadi dolar AS atau euro, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Beijing. Selain itu,
Di tengah penarikan dana yang signifikan dari China oleh negara-negara maju, kelanjutan investasi China dalam inisiatif Belt and Road dapat menyebabkan arus modal bersih keluar di tahun-tahun mendatang, sehingga mempengaruhi nilai yuan. Investasi langsung China di negara-negara Belt and Road telah mencapai hampir 300 miliar dolar AS selama dekade terakhir. Dalam skala yang lebih luas, The Wall Street Journal melaporkan penarikan dana sebesar 12 miliar AS dari China pada kuartal ketiga tahun ini, menurut Bank of America Global Investment Strategies. Hal ini semakin menekankan tantangan dan resiko ekonomi potensial yang dihadapi oleh China dalam lanskap perdagangan internasional.